Halo, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Alright, welcome di Andre Shepherd Channel, My Quality Time with Jesus. Bagi yang mau mendukung channel saya, boleh subscribe, comment, like, and share. Pagi ini kita bicara mengenai apa? Jangan kompromi dengan dunia, karena itu akan menentukan kehidupan Anda. Ya. Firman Tuhan di Kolose 3 ayat 1 sampai 3 ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kita mungkin pernah mendengar ya, sering mendengar lah ungkapan orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Kebimbangan itu muncul biasanya karena kita tidak yakin, sehingga kita kompromi terhadap banyak hal. Ya, kita tidak bisa yakin ya. Kompromi itu dimulai dari hati kita, di mana kita mendua karena tidak bisa yakin dengan satu hal, sehingga kita memutuskan untuk melakukan hal yang lain. Ketika hati kita bimbang, maka hal itu akan sangat mempengaruhi keputusan, sikap, dan hasil dari kehidupan kita. Hal serupa berlaku dengan iman kita. Iman kita ya, iman itu adalah sesuatu yang bisa kita buktikan melalui sikap-sikap hidup kita. Untuk mengetahui seberapa besar iman kita, kita membutuhkan ujian. Kita bisa lihat bagaimana seorang Abraham menjalani ujian iman untuk mendapatkan janji Tuhan dalam hidupnya, yaitu untuk memperoleh keturunan ya. Janji tersebut sangat menyemangati Abraham, meski dalam perjalanannya Tuhan seolah tidak melakukan apa-apa selama puluhan tahun loh untuk mewujudkan janji tersebut terjadi atas dirinya. Ketika janji tersebut tampaknya seakan mustahil, karena Sarah istrinya sudah tidak mungkin lagi mengandung. Saat itulah Abraham mulai berkompromi. Dia pun mengawini Hagar, budaknya ya, hamba perempuan dari Sarah. Saat kita berkompromi, pandangan kita atas janji Tuhan menjadi kabur, samar-samar, atau bahkan tertutupi oleh yang namanya jalan pintas, shortcut ya. Kita tentu tahu ya bahwa keputusan Abraham berkompromi menghasilkan seorang anak yang bernama Ismail. Namun tahukah Anda bahwa jalan pintas ini justru berdampak sepenuhnya kepada sejarah hidup manusia. Jadi satu kompromi yang kita lakukan memiliki efek yang sangat besar. Sebagai manusia, kompromi adalah raksasa yang sulit untuk kita taklukkan, karena antara tawaran dan janji sama-sama mengejutkan. Tapi ingat ya, saya ingin membagikan satu kesaksian di mana seseorang diminta untuk membuat laporan palsu oleh atasannya dengan imbalan akan diberikan gaji yang lebih besar dan fasilitas yang lebih menggiurkan jika dia mau melakukannya. Tapi dia dengan tegas memilih untuk kehilangan pekerjaan daripada mengalami dampak buruk yang ia harus dia tanggung dan seluruh keluarganya
tanggung seumur hidup. Ya, pagi ini mari merenungkan firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 1 sampai 3 tadi ya. Ketika Tuhan hari ini ya bicara, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Saat kita telah dibangkitkan bersama-sama Kristus, kita hanya perlu memikirkan segala kebaikannya atas kita, sehingga ketika kita ditawarkan hal-hal yang menggiurkan oleh dunia, kita bisa mengontrol keinginan kita dengan merenungkan kembali kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan lakukan atas hidup kita. Selain itu, kita juga bisa menolak raksasa kompromi dengan lebih dulu menaklukkan pikiran kita dari keinginan untuk mau berkompromi. Ingat bahwa anugerah Tuhan lebih besar dari hasil kompromi apapun, dan ketidaktaatan kita mengikuti kompromi menghasilkan dampak yang begitu besar bagi kita maupun keturunan kita. Halo, dengar baik-baik. Perhatikan saya, perhatikan ke depannya. Jadi keputusan kita untuk mengalahkan raksasa kompromi akan menentukan kehidupan kita ke depan. Karena itu, mari mengambil pilihan yang didasarkan pada kehendak Tuhan. Our decision to defeat the giant of compromise will determine our future lives. Keputusan kita untuk mengalahkan raksasa kompromi akan menentukan kehidupan kita ke depan. Anda pasti bisa, karena Anda sungguh luar biasa. Karena kita semua anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia diproteksi Tuhan. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.